Ya baik, selamat malam teman-teman media. Di sini saya sebagai penasihat hukumnya Bu Karolin. Yang pertama ingin menanggapi berita perihal dua perkara yang kami tangani. Yang pertama mengenai masalah UU ITE. Yang pertama, UU ITE ini hari ini tadi masih agenda ahli dari kejaksaan, di mana ahli bahasa yang didatangkan namun tidak membawa surat tugas. Nah, jadi oleh majelis hakim ditolak, gitu ya. Karena ahli itu harus membawa surat tugas. Gitu. Ahli itu dari mana yang didatangkan? Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung atas permintaan jaksa untuk menilai bahasa yang diunggah di atas nama medsos itu. Namun belum sampai tahap memberikan keterangan oleh majelis ditolak karena tidak membawa surat tugas. Nah, ini yang sangat disayangkan ya, karena beliau mengatakan di berkas itu sudah 4-5 kali diundang sebagai ahli, tetapi hari ini tadi tidak membawa surat tugas. Akhirnya sidang ditunda setelah Lebaran. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 17. Kemudian yang kedua, perihal dugaan pasal 266 KUHP, di mana klien kami, Bu Karolin, sebagai pelapor, melaporkan saudara Ibu, nah, di mana beliau ini mempermasalahkan unggahan, yang mana unggahan itu ternyata di dalam UU ITE ini masih dalam uji materi, yaitu subjek hukum. Apa yang disampaikan di dalam unggahan itu berkaitan dengan identitas itu. Nah, ternyata dalam perjalanan laporan 266 ini ditemukan bahwa ini menggunakan double identity, identitas ganda. Nah, ini yang berita kemarin yang sudah viral, banyak beberapa media yang sudah meliput. Nah, ini saya ingin memberikan tanggapan. Nah, tanggapan dari pihak terlapor bahwa yang bersangkutan sudah memiliki identitas tunggal. Saya jawab, masih belum tuntas. Yang bersangkutan menyampaikan di dalam beberapa media bahwa sudah dinonaktifkan oleh Dirjen Dukcapil Pusat. Itu masih statusnya nonaktif, bukan dicabut atau dihapus, belum, tapi nonaktif. Kami sebagai penasihat hukum pelapor juga meng-cross-check ke Jakarta, Pak. Saya langsung ketemu dengan Kasubag Siak. Beliau mengatakan menunggu proses pidana selesai. Artinya pihak Dirjen Dukcapil itu juga menunggu kasus ini, dugaan pasal 266 KUHP. Itu yang pertama, Pak, yang ingin saya bantah ya. Jadi yang bersangkutan menyampaikan identitasnya sudah tunggal. Saya bantah belum, karena masih diuji di perkara lain, yaitu 266. Kemudian yang kedua adalah perihal yang bersangkutan mengakui tidak bersalah, dia tidak mengetahui kesalahannya. Nah, sudah dijelaskan pada saat pertemuan mediasi pertama di Polres, klien kami itu mengatakan bahwa yang bersangkutan ini bukan, tapi itu mediasi, Pak, sudah dimediasi. Nah, akan tetapi mediasi itu gagal karena yang bersangkutan bersikukuh mempertahankan identitas tersebut. Nah, kenapa kok sampai bergulir di pengadilan? Karena adanya saling lapor ini, Pak. Gitu. Nah, yang terakhir, Pak, ini nanti ditambahkan oleh klien saya atau Mas Jabar sebagai PH juga. Saya mendapatkan informasi dari informan saya, ya. Saya tidak bisa menyebutkan informannya, bahwa kemarin sudah tahap 2. Kemudian statusnya menjadi tahanan kota.
dan tinggal menunggu registrasi pendaftaran persidangan di pengadilan negeri. Nah, secara legal standingnya, identitas yang dilaporkan oleh klien kami ini, pasal 266 KUHP, dan di kasus lain, dia melaporkan klien kami menggunakan identitas yang bermasalah tersebut, maka ini saling berkaitan, Pak. Justru subjek hukumnya ini yang harus diuji. Bener enggak identitasnya? Baru Undang-Undang ITE bisa dilanjutkan. Itu kira-kira poin yang ingin saya sampaikan. Saya boleh menanggapi dengan analogi candaan nih ya. Kan dia menganalogikan dengan pengungsi Rohingya kan ya. Ya gini, kalau dia merasa sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kan, ya ini kan negara hukum ya, jadi ya patut dipatuhi peraturan di negara ini, gitu. Jangan terus membandingkan dengan Rohingya gitu ya. Kalau merasa tidak nyaman dengan warga negara Indonesia, dia menjadi warga negara Indonesia, ya nggak apa-apa jadi warga negara Rohingya. Ya guyon ya ini ya, cuman kalau menanggapi yang kemarin, masa sih dia nggak ngerti kesalahannya apa, sudah sampai di sini loh. Dan dari pihak kepolisian pun kan juga nggak serta-merta menjadikan dia tersangka, tidak serta-merta sampai ke P21 dan kemarin ke tahap 2. Dari pihak kejaksaan pun juga sudah menetapkan dia sebagai tahanan kota. Menurut saya kan dia juga pakai lawyer kan ya, gitu loh. Masa sih lawyernya nggak tahu materi hukumnya apa kan gitu. Terus kesalahannya apa? Ya kan seperti kayak penggiringan opini dan kayak playing victim gitu. Masa sih nggak ngerti? Namanya belum disampaikan sama rekan saya Pak Billy, menambahkan sedikit. Kami tentu berterima kasih dan mengapresiasi atas kinerja APH, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang telah mengusut tuntas terkait perkara 266 ini. Jadi memang kalau sudah tahap 2 sekarang ini, artinya kan untuk dugaan atau bukti awal, 2 bukti sudah terpenuhi dan sekarang akan dilimpahkan ke kejaksaan, entah nanti menunggu kabar saja. Dan kami sebagai pihak Bu Karolin tentu sangat meyakini bahwa saya tidak ada sama sekali penetapan ganti nama atas nama dari ke, dan di sidang-sidang sebelumnya juga pihak kejaksaan pun tidak bisa membuktikan akan hal itu. Hanya disampaikan terkait 403 dan itu pun isinya terkait pencabutan NIK, bukan ganti nama, dan itu pun juga masih kasasi. Artinya kalau masih kasasi, proses itu belum, putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, belum inkrah gitu. Jadi dalam hal ini yang perlu digarisbawahi, garis tebal, itu tidak ada yang namanya ganti nama atas nama dari nama ke gitu. Ya, harapan kami tentu nanti di persidangan tentang 266 ini kami mengharap kepada majelis hakim yang memutus dan mengadili nanti agar mengadili seadil-adilnya berdasarkan yang kami suguhkan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang kami titipkan lewat kejaksaan. Seperti itu. Terima kasih.